Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dan macam-macamnya. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam komunikasi, kita perlu mengetahui apa sih komunikasi itu. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Fungsi komunikasi diantaranya yang pertama, sebagai alat kendali atau kontrol, yang kedua sebagai alat motivasi, yang ketiga sebagai ungkapan emosional, dan yang keempat sebagai alat komunikasi. Komunikasi ini memiliki 3 elemen penting, yaitu yang pertama adalah pengirim atau komunikator, yang kedua adalah informasi atau pesan, dan yang ketiga adalah penerima pesan atau komunikan. Berikut ini macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi antara seorang individu dengan dirinya sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seorang individu menjadi pengirim atau komunikator sekaligus penerima pesan alias komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Komunikasi intrapersonal sangat dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Contohnya antara lain berdoa, bersyukur, introspeksi diri, berkhayal, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab. Amin, amin, ya rabbal alamin. 2. Komunikasi interpersonal merupakan proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi atau feedback dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Contoh, kegiatan jual beli, diskusi, dan wawancara kerja. Bawang merah 15. Ya. 15.000 bawang merah. Setengah. Bawang putih berapa? Bawang putih yang 13 setengah. Iya. Ini sama 15. Ambil setengah-setengah ya, Bang? Iya. Gimana yang ini apa yang cutting? Ah, yang itu aja yang Ini gede. aja. Ya. Outlet. Cabenya berapa, Bang? Jauh. Kalau setengah berapa? Enak 35. Cabenya dicampur aja. Sama aja ya. Naik lagi dong, Bang.
berapa? Ini 2.000. 2.000. Ini 4.000, 6 sama 5, 11. 11 sama 3.000, 14 nih ini ya. Ya, berapa semua? Ya, aduh. 20, 50, 50 sama 14. 64. 64. 3. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antar pribadi yang terjadi pada setiap individu dalam suatu kelompok yang memiliki anggota lebih dari 2 orang untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dari komunikasi kelompok yaitu sekelompok dokter bedah yang sedang berdiskusi untuk melakukan pembedahan seorang pasien kanker. Mereka membagi tugas masing-masing secara rinci, misalnya saja siapa yang akan melakukan pembedahan dan siapa yang akan menjahit bagian tubuh pasien. Oke, yuk pembagian tugas. Mike bikin halaman 1-5 ya. Rex halaman 6-10. Gua halaman 11-15. Yellow halaman 16-20 ya. Besok harus udah selesai ya, terus kasih ke gua. Tenang aja, nanti pasti gue kerjain. Awas lu ya nggak kerjain. Mana tugas kalian? Jadi gini, Lik. Ah, lu malesan mulu. Mana punya lu, Lex? Jadi gini, Lik. Samanya. Udah. Ini udah gue buatin semuanya kok. Widih, makasih banget ya. Tapi, nama kalian nggak gue tulis ya. Soalnya kan kalian nggak kerja. Anak setan. Yang nomor 4 yaitu komunikasi organisasi, merupakan proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi dan manajemen. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya, yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Contohnya, pesan, jaringan, dan lingkungan. Halo ya sih, tolong kumpulkan untuk rekan-rekan untuk datang ke ruangan saya untuk membicarakan suatu hal. Terima kasih ya. Masuk. Selamat sore. Sore. Jadi saya akan mulai meeting hari ini. Seperti yang kalian lihat bahwa tanggal 12, tanggal 18, dan tanggal 29 kita diutus untuk mendokumentasikan sebuah acara yang proyek besar, di mana proyek ini mungkin seperti yang kita tahu bahwa Nagita Slavina dan Raffi Ahmad itu selalu langganan kita kan. Dan untuk tanggal 12 ini kebetulan ada anniversary mereka. Jadi saya membutuhkan rekan-rekan semua untuk bekerja sama dalam acara tersebut. Ada yang mau dibutuhkan atau misalnya ada saran guys, kita harus ngapain di sana nanti. Izin bertanya Bu, untuk desain acaranya, apakah mereka yang akan request ke kita atau kita yang memberikan option kepada mereka? Terima kasih. Ini mereka menyerahkan kepada kita sepenuhnya. Jadi kita langsung aja diskusiin dengan tim kita ya. Lalu Bu, untuk pengambilan fotonya sendiri itu dari klien sendiri ada permintaan atau sesuai dengan kemampuan kita dan kreativitas kita yang kita tuangkan? Oke, untuk anniversary kan ya, jadi mungkin lebih ke Bali-Bali kayak gitu mungkin ya, Bali Vibes atau misalnya Bohemian kayak gitu. Maaf Bu, saya ingin bertanya. Jadi untuk masalah videografi itu mereka inginnya merequest seperti apa ya Ibu? Itu intinya mereka menyerahkan semua pada kita sebagaimana bagusnya dan mereka percaya pada kita sepenuhnya. Mungkin saya membutuhkan satu editor lagi ya. Seperti kamu Rifki sedang di luar kota, betul tidak? Iya, Rifki sedang menjalankan proyek yang minggu lalu Ibu berikan kepada dia untuk pergi sendiri ke luar kota. Oke, mungkin nanti coba dihubungi dia untuk hubungi saya. Baik, sekian bagian tugas yang saya berikan. Semoga proyek hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diplaningkan. Saya tutup. Selamat sore. Selamat siang, Bu. Ya, siang Rifki. Saya dengar saya disuruh menghubungi Ibu ya. Iya, betul. Ada apa ya? Jadi gini, untuk tanggal 12 nanti kita akan mendapatkan proyek besar
pesan kepada orang banyak atau publik melalui media massa, media cetak, elektronik atau penyiaran, dan media online atau internet. Wartawan, penyiar radio, dan presenter televisi termasuk aktor atau komunikator dalam komunikasi massa. Demikian pula narasumber, pakar, atau humas yang diwawancarai atau mengirimkan penulis ke media. Komunikasi massa bisa dikatakan sebagai tingkatan komunikasi tertinggi dalam urutan levels of communication berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi dan jumlah audiens atau komunikan. Contoh dari komunikasi massa tersebut antara lain berita di media, siaran di radio dan televisi, dan posting di media online. Peringatan akan potensi gelombang tsunami setinggi 8 meter di kawasan perairan Merak, Banten meresahkan warga. Tak hanya nelayan yang kesulitan melaut akibat gelombang tinggi, sejumlah industri kimia di kota Cilegon, Banten juga terancam karena rentan mengalami kerusakan dan kebocoran. Cuaca ekstrem terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan gelombang tinggi melanda kawasan perairan Merak, Cilegon, Banten. Gelombang tinggi berdampak langsung terhadap dunia pelayaran. Lalu lintas kapal penyeberangan terhambat. Sejumlah perahu milik nelayan di pesisir Merak juga rusak dihantam gelombang tinggi. Para nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ditambah lagi prediksi BMKG tentang potensi gelombang laut setinggi 8 meter di wilayah Cilegon, Banten. Sebenarnya emang perasaan nelayan sih emang agak khawatir. Namanya juga misalnya di sini sempat ada himbauan dari BMKG sekitar 8 meter gitu ya. Merasa nelayan juga, dan ini juga misalnya dampaknya juga sudah ada ya gitu ya. Maksudnya kayak contohnya kayak perahu kita aja ini kan namanya musibah kita nggak ada yang tahu ya. Cuma emang tetap khawatir untuk ikan aja. Pemerintah Kota Cilegon berupaya mengantisipasi ancaman bencana dengan mengimbau warga tidak mendekati kawasan pantai saat kondisi cuaca ekstrim. Pemkot Cilegon juga mengimbau pabrik dan perusahaan, terutama industri kimia, untuk mengantisipasi potensi bahaya bencana alam. Cilegon ini sebagian besar adalah kota di mana industrinya adalah industri kimia. Ya memang agak sedikit mengkhawatirkan. Kekhawatiran kami adalah bencana alam, bencana industri, dan bencana alam yang mengakibatkan bencana industri tentunya seperti itu. Cuaca ekstrim masih menghantui wilayah Merak, Banten. Gelombang tinggi masih kerap terjadi. Warga berharap pemerintah mengantisipasi hal terburuk menghadapi potensi bencana tsunami. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.